Shalom dan selamat malam untuk semua. Sungguh berbahagia saat ini di tempat yang indah ini saya boleh menyapa sahabat, rekan-rekan seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipto dalam rangka capacity building. Nah, topik yang diminta untuk saya ngobrol pada penjenengan itu menarik. Bila dia adalah saya. Bila dia adalah saya, itu sesuatu yang menarik bagi saya. Dan memang garis besarnya itu ada pada sebuah kata, namanya adalah empati. Nah, empati itu apa sih, saudara-saudara? Empati itu gini, saya itu orang Jawa. Jadi saya akan lakukan pendekatan dengan filosofi Jawa terlebih dahulu. Kalau orang Jawa itu mau nyebut empati itu dengan sebutan dua kata. Apa? Tepo sliro. Bagaimana menempatkan orang lain supaya orang lain itu tidak asing kepada kita. Maka saya menempatkan diri di tempat dia. Saya berperilaku itu dengan seolah-olah kepada dia. Begitu. Seolah-olah saya adalah dia. Dan itu akan menentukan bagaimana saya berperilaku, saya bersikap pada dia, karena saya tidak berpatron pada saya, tapi karena saya ada di dia. Saya ada di dia. Itu. Jadi menempatkan diri pada posisi orang yang sedang dihadapi. Nah, di dalam budaya Jawa itu adalah konvensi, kesepakatan yang tidak tertulis. Kalau mau bergaul itu mbok pakai tepo sliro. Sebab apabila tidak pakai tepo sliro, maka kemungkinan besar pergaulannya menjadi kacau. Banyak orang tersinggung, banyak orang kemudian menjadi tidak baik, banyak orang kemudian merasa dilecehkan dan sebagainya, meskipun belum tentu niatnya seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada tepo sliro. Jadi itu juga dalam rangka supaya orang yang bertepo sliro itu mempunyai kontrol diri, tidak egois. Takarannya itu jangan hanya kepentingan diri sendiri dong. Tepo sliro itu adalah takarannya orang lain. Nah, pengertian empati sederhana teman-teman, itu berarti sebuah sikap yang mampu memahami dan menyelami orang lain. Memang kalau kita sebagai orang Kristen itu mencari dasar-dasar Alkitab, kata empati itu tidak tersebutkan secara langsung, karena memang kosakata empati itu muncul dalam masa-masa modern ini. Namun makna dari kata empati sendiri banyak dibicarakan di dalam kitab suci. Saya akan menyebutkan beberapa hal. Jadi contohnya di Mazmur 103 ayat 14 menyebutkan bagaimana Allah itu adalah yang berempati, dan empatinya Allah itulah yang terbaik. Sebab dia sendiri tahu apa kita ini. Dia ingat bahwa kita ini debu. Itu Allah yang berempati. Kemudian kita bisa belajar dari Mazmur 56 ayat 8. Allah secara pribadi merasakan sakit yang diderita oleh umatnya. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semua telah kau daftarkan? Itu adalah cara Allah untuk berempati, menempatkan diri sebagaimana umat. Bahkan kemudian Rasul Petrus menasihati orang Kristen untuk berempati. Seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Nah, yang semakin jelas itu disampaikan oleh Rasul Paulus di Roma 12 ayat 15. Rasul Paulus juga mendorong rasa empati ketika mendesak sesama orang Kristen untuk bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Dan leluhur dari semua itu, patron dari semua itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri ketika menyatakan hukum kasihnya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu dasar dari semua empati. Ukuran memperlakukan orang lain, bahkan mengasihi, itu sebagaimana mengasihi diri sendiri.
Nah, sekarang kita ini adalah insan yakum, teman-teman. Sebagai insan yakum, empati itu pasti bersumber dari panggilan orang yakum menjadi lembaga pelayanan yang secara proaktif mengusahakan kehidupan manusia beserta lingkungannya yang sehat, sejahtera sebagai bagian dari perwujudan karya penyelamatan Allah. Mengusahakan kehidupan manusia, lingkungan yang sehat sejahtera itu tidak akan dapat diwujudkan ketika kita tidak mengungkapkan empati. Kita tidak akan bisa mewujudkan bagaimana lingkungan dan manusia yang sehat itu sejahtera, dan perwujudan dari karya Allah, karya penyelamatan Allah itu ketika kita tidak berposisi orang yang akan kita sehatkan itu. Jangan berjarak, harus berani menyeberangi antara kita dengan dia. Ada gap antara orang yang menolong dengan yang ditolong. Bagaimana supaya menjadi baik? Ya lompatlah ke sana, ukurlah dengan ukuran dia yang ditolong. Jangan nyandai dengan maunya kita sendiri. Memang dalam rangka itu membutuhkan pengorbanan, mengorbankan kesenangan, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, bahkan kadang-kadang harta. Tetapi memang ini adalah panggilan itu. Ini dalam rangka mewujudkan sesuatu yang benar, yaitu perwujudan karya penyelamatan Allah. Nah, di dalam konteks rumah sakit kita tercinta, Panti Wiloso Dr. Cipto, lalu konteksnya itu bermula dari apa? Bermula dari siapa? Lah, menurut saya begini, berempati itu harus dimulai dengan kesadaran diri. Kesadaran diri kita itu dipanggil sebagai apa dulu? Sebagai saya. Sebagai saya, sebagai kita, sebagai aku. Bagaimana memahami ini? Ingat sudah ada pertanyaan Tuhan Yesus selepas Tuhan Yesus itu bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Tuhan Yesus itu bertanya kepada semua orang, menurut kamu, siapakah sesama orang yang dirampok itu? Apakah imam yang lewat kepala itu? Atau orang Lewi? Atau orang Samaria tadi? Imam kepala jelas tahu bahwa menolong itu baik begitu. Orang Lewi jelas tahu karena dia setiap hari di bait Allah. Tetapi orang Samaria itu berpikir pasti double pikirannya. Dia dianggap tidak setara dengan orang Yahudi yang notabene yang dirampok itu. Sisi yang lain jangan-jangan malah bisa-bisa dia itu yang dituduh merampok. Tetapi dia melewati semua itu, dia menempatkan diri sebagai sesama. Nah, itulah compassion. Itulah sih wiloso. Jadi berkaitan dengan spirit yang ada di teman-teman, yaitu konteks Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto, saya mengingatkan tentang saya, aku, kita ini adalah orang yang bercompassion, yang bersih wiloso, berbelas kasih. Nah, dalam konteks Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto, saya adalah semua yang masih menghayati kawilasan itu. Nah, sekarang panggilannya adalah, bukankah tema kita ini adalah bila dia adalah saya, bila dia adalah saya. Saya yang berempati, saya yang adalah orang yang bersih wiloso, bercompassion ini ketika berhadapan dengan dia. Yang dimaksud dengan dia itu siapa sih di dalam konteks keseharian kita? Siapa toh? Yang dimaksud dengan dia itu adalah pasien. Yang dimaksud dengan dia itu adalah orang yang kita hadapi, termasuk keluarga pasien yang mengantar. Yang termasuk dia itu adalah orang yang barangkali tidak punya keperluan apa-apa dalam rangka ingin tahu tentang Panti Wiloso juga bisa. Dan juga rekan sekerja. Nah, pokoknya siapapun pada saat kita berposisi sebagai insan Panti Wiloso, orang yang ada di hadapan kita itu adalah dia. Dia itu pasien. Jika dia itu adalah pasien, maka kita diajak berempati. Lalu berempatinya bagaimana? Berempatinya mampu merasakan apa yang pasien rasakan saat datang ke rumah sakit.
untuk mendapatkan perawatan. Sakit yang dirasakan, yang dideritanya, rasa takutnya, rasa cemasnya, dan khawatir ketika menghadapi penyakitnya. Teman-teman, saya pernah sakit juga kan, saya juga sering sakit. Saya pernah sakit kosleo, kaki di engkel saya itu sakit sekali. Nah, saya pada saat sebagai pasien waktu itu saya merasakan betapa saya datang pincang, nyeri sekali, bingung karena kebetulan nggak ada yang ngantar gitu, nggak tahu letaknya nanti di tempat saya harus periksa itu di mana. Kemudian setelah tahu, saya memposisikan, memetakan, oh ini nanti ke dokternya, itu kemudian ke terapisnya, kemudian nanti ke apoteknya. Hayu-bayu pun rasane, hayu-bayu pun rasane. Karena apa? Karena saya merasakan sakit dan kemudian melakukan piye ki carane. Jangan-jangan nanti pindah RS juga ternyata. Memang kemudian pada akhirnya pindah RS karena rumah sakit yang itu sama sekali saya tidak merasakan disapa. Jadi saya datang ke sana kemari sendiri, bisa dan itu ternyata nggak membuat saya segera sembuh. Akhirnya saya memutuskan kayaknya kudu pindah sing rodok ramah deh, sing rodok baik. Artinya terapinya barangkali sama gitu. Dan ternyata terapinya sama, tetapi yang terjadi adalah begitu datang itu, Pak, apa Pak? Kok pincang? Kok jalannya kok agak bagaimana? Ini loh, saya itu sakit kaki saya. Pakai kursi roda ya Pak ya. Dia merasakan itu. Iya Pak ya, sakit ya Pak ya. Iya, saya pernah juga Pak. Dia cerita begitu. Nah, itu satpam loh ya. Ini Pak Satpam yang nyapa saya itu, dia ngantar sampai lokasi dan saya merasa aman pada saat itu. Ketika di terapi itu, yang terapinya sama dengan yang di rumah sakit sebelumnya itu, tetapi apa rasanya? Kok rasanya yang ayam kuwi penak itu. Dan ternyata itu mempercepat kesembuhan saya gitu. Mempercepat kesembuhan saya gitu. Rasanya celes. Terapinya sama. Dokternya juga punya punya kepintaran yang sama, orang-orang di situ juga sama, terapisnya, perawatnya sama, para apotekernya ya sama kurang lebih di tempat ini, punya kepintaran sama kan, ilmunya sama kok gitu. Tetapi ternyata ada pembeda. Pembedanya adalah yang satu itu ya saya dilayani, cuma tidak dengan senyum. Yang satu dilayani tapi hanya formalitas. Satu dilayani tetapi pokoknya relasinya ya relasi kamu butuh, saya yang menolong begitu. Tapi di tempat yang baru, saya nggak sebutkan tempatnya itu, dan yang tapi jelas ini adalah cerita yang benar begitu. Saya merasakan beda. Wih, nyaman sekali. Baru datang saja dia sudah merasakan apa yang saya rasakan. Terapi ini podo, ning kok kesembuhannya lebih cepat. Nah, itu loh buah empati. Buah empati itu kayak begitu itu. Jadi siapapun, ternyata siapapun itu harus berempati. Kalau dia itu adalah keluarga pasien, bagaimana? Apa yang dia rasakan? Ya pasti cemas dong sebagai keluarga pasien itu. Takut, khawatir, sedih sebagai keluarga pasien. Apalagi dampingi anggota keluarga yang sakit itu. Sakitnya apa toh? Khawatir bisa sembuh atau tidak kalau ternyata sakitnya berat. Siapa yang nanti akan nunggu kalau kebetulan dia repot? Biayanya bagaimana? Tombok enggak dan sebagainya ketika dia BPJS. Itu pasti di seputaran itu keluarganya. Si sakit barangkali nggak terlalu mikir, tapi keluarganya mikir. Saya juga punya pengalaman, teman-teman. Tahun 2000-an saya itu merawat istri di rumah sakit di Jakarta sana. 2 bulan saya ninggalkan jemaat untuk merawat istri karena sakitnya berat. Jauh dari keluarga, di sana keluarganya jauh-jauh. Tidak kenal sopo-sopo, saya itu orang desa kan. Dan kebetulan waktu itu harus pindah-pindah rumah sakit begitu. Pertama kali di Pantai Indah Kapuk, rumah sakit Pantai Indah Kapuk. Kemudian ternyata dokternya memang tidak menguasai sakit yang di ini isi saya. Padahal sudah ketemu dengan dokter yang namanya Profesor Satya Negara. Itu dokternya Pak Harto itu. Ternyata nggak bisa. Oh, ini bukan bagian saya. Ternyata harus ke Profesor Subroto Sapardan begitu. Nah, itu ada di Rumah Sakit Pondok Indah. Kami ke Pondok Indah. Tadi Pantai Indah Kapuk, kami ke Pondok Indah. Dr. Broto ini mengatakan,
Ya, saya nggak mau kalau operasi di sini. Saya maunya di Sumber Waras karena lokasi ini operasinya, ruang operasinya jauh lebih kuat. Oke, kami pindah. Ternyata kemudian Sumber Waras punya keterbatasan. Jadi MRI harus di Karolus, ini di mana begitu setiap saat, dan begitu masuk langsung diminta untuk ngurus ke PMI. Betapa bingungnya saya. Jadi betapa bingungnya. Beruntung dalam situasi seperti itu ada suster senior yang datang menghampiri saya. Bapak sudah tahu jalan di sini nggak, Pak? Saya dulu ketika pertama kali bingung ya, Pak. Nanti kalau mau saya kasih ancer-ancer, Pak. Jelas itu begitu. Dan kemudian setiap saat dia sering ngobrol dengan saya. Setiap saat dia menerima saya ketika saya punya beban begitu. Dan apa yang terjadi? Saya merasa ditemani, padahal saya sendiri. Saya sendiri di Jakarta waktu itu. Tunjukkan jalan, bersedia mendengarkan keluhan, itu melegakan. Mungkin itu bukan tugasnya ya, bukan tugasnya dia. Tetapi ternyata dia melebihi apa yang menjadi tugasnya itu. Dan itu membuat saya menjadi kuat dan semangat kepada dia. Nah, kalau dia itu adalah rekan kerja, teman-teman. Rekan kerja itu apa sih sebenarnya? Kalau dia adalah saya dan dia itu quote and quote adalah rekan kerja. Rekan kerja itu pengertiannya adalah sesama karyawan yang kemampuan dan cakapnya itu sama, saling mendukung di dalam pekerjaannya. Rekan kerja dalam satu tim dapat mempengaruhi ternyata kepuasan kerja karyawan yang lain. Salah satu pemicu keberhasilan kerja itu apa sih? Ternyata adalah sikap, dukungan, iklim, relasi, kekeluargaan dalam lingkungan kerja. Oleh karena itu panggilan kita semua sebagai insan Pantiwiloso yang notabene mempunyai mandat Alkitab untuk berempati. Mandat nek ngaku sebagai orang Pantiwiloso kuwi kudu berempati dalam kaitan dengan relasi dengan rekan, maka harus menempatkan rekan itu koyo awake dhewe sebagai keluarga, mendukung mereka, mengupgrade mereka, itu bagian dari empati. Jangan menempatkan sebagai musuh, jangan menempatkan sebagai rival dalam tanda kutip negatif, pengganggu, penghambat. Itu bukan sikap empati. Empati dari yang cakap kepada yang tidak cakap. Tetapi empati itu juga harus dilakukan loh, dari orang yang tidak cakap kepada orang yang cakap. Karena kalau empati hanya diberikan orang yang mampu kepada tidak mampu, dari yang pintar kepada yang tidak pintar, dari yang cakap pada tidak cakap, yang terjadi bisa ketergantungan, nggak baik itu. Juga harus ada kesadaran dari orang yang dibantu kepada orang yang bantu, yang tidak cakap kepada yang cakap. Jadi itu menjadi penting. Lalu sekarang, goal dari empati itu apa? Tanda-tanda bahwa komunitas itu adalah komunitas empati apa, teman-teman? Siapapun yang hadir di dalam komunitas Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipto merasa masuk di dalam keluarganya. Itu adalah tanda-tanda kehadiran empati sudah ada. Baik itu pasien, baik itu keluarga, baik itu orang yang memang datang ke situ, baik itu adalah rekan sekerja kita. Dalam hati setiap orang ada rasa ayem, merasa terdukung, tidak larut hanya dalam kepuasan, aku pokoknya yang penting ditulungi toh. Tidak, tetapi juga ingin suatu saat ingin menolong. Dan yang penting lagi, yang kelihatan kasat mata adalah ada hospitality, keramah tamahan kepada siapapun. Loro ati kuwi ya kudu ramah. Makanya saya bilang bahwa yang namanya empati itu juga membutuhkan pengorbanan, bahkan pengorbanan perasaan sekalipun. Jadilah komunitas yang berempati. Jadilah rumah sakit tercinta ini empatinya semakin bertumbuh dan bertumbuh. Empati itu menjadi salah satu kunci di mana semua orang akan hadir, semua orang akan merasakan sukacita.
Puji Tuhan. Terima kasih.